Silahkan Acel. Bentar, Miss. Aku cari full screen-nya. Ya. Mana sih? Bro. Tampilkan itu, Cel. Ketutupan, Ya, Van. Bentar. Oh, no. Sebentar. Mana ya? Ketutupan. Oh, ini dia. Nah. Tes. Kedengaran ya suaraku? Ya, dengar. Jelas. Oke, sebelumnya selamat siang Miss Vita dan teman-teman sekalian. Selamat datang di seminar KKL aku. Seminar KKL aku judulnya Aktivitas Divisi Produksi di Kalawet Radio. Nah, sesuai dengan judul KKL-nya, jadi aku magang di Kalawet Radio. Itu salah satu radio swasta di Palangkaraya. Aku magang di sini mulai dari 10 September sampai 12 November. Kita mulai di background. Kalawet Radio didirikan oleh Chani. Siapa sih Chani itu? Jadi Chani itu adalah pria asal Prancis yang datang ke Indonesia, lebih tepatnya datang ke Kalimantan untuk menyelamatkan hewan owa. Hewan owa itu semacam monyet, semacam orangutan, semacam kera, pokoknya semacam itu deh. Selanjutnya, Kalawet Radio berada di bawah naungan Yayasan Kalawet. Nah, jadi Yayasan Kalawet itu adalah proyek perlindungan hewan owa terbesar di dunia yang juga didirikan oleh si Chane ini. Nah, si Yayasan Kalawet ini punya 3 misi. Misi dia yang pertama tuh menyelamatkan dan membebaskan hewan owa yang bekas ditangkap, melindungi hutan, dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai perlindungan alam. Nah, untuk menjalankan misi mereka yang ketiga, Yayasan Kalawet ini mendirikan sebuah radio, yaitu radio Kalawet Radio ini. Kalawet Radio mengudara pertama kali pada 13 April 2003 dan frekuensinya 99,1 FM, dan radio ini berbasis di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, untuk menyesuaikan zaman yang sekarang ini serba digital dan serba modern, Kalawet Radio ini menyediakan streaming via website. Jadi buat yang berada di luar pulau Kalimantan tuh juga bisa dengerin siaran Kalawet Radio ini. Websitenya itu www.kalawetradio.com. Nah, selain dalam website, Kalawet Radio juga tersedia di dalam aplikasi. Nah, aplikasinya ini bisa di-download di Android ataupun di iOS. Namanya Kalawet. Lanjutnya ada logo. Di sini logo Kalawet Radio. Pada logo Kalawet Radio ini didominasi oleh warna hijau dan warna hitam. Terus ada hewan owa yang merupakan tujuan utama dari Yayasan Kalawet ini. Dan pada logo Kalawet Radio ini ada tulisan yang bertuliskan "We just try to help". Nah, makna dari kalimat ini itu adalah yang menggambarkan dari Kalawet Radio ini. Nah, seperti yang aku jelasin sebelumnya, didirikannya Kalawet Radio ini itu untuk membantu menjalankan misi yang ketiga dari Yayasan Kalawet tadi, yaitu menginformasikan kepada masyarakat mengenai perlindungan alam. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Di Kalawet Radio itu ada 4. Yang pertama, manajer radio station. Di sini ada Kak Willy. Lalu di posisi marketing promotion ada Mbak Eri. Lalu di posisi musik director ada Kak Zebi, supervisor aku. Dan terakhir ada program director, ada Kak Canda. Di sini aku kerja di bawahnya Kak Canda. Selanjutnya untuk apa namanya? Oh ya, penyiar-penyiar di Kalawet Radio itu statusnya freelance. Nah, ini program acara. Ini nama-nama program acara di Kalawet Radio.
Untuk program acara di sana totalnya ada sekitar 21 acara. Durasinya itu ada yang 2 jam, terus ada yang 3 jam. Sama acara di sana tuh ada yang live dan ada yang direkam atau udah di taping. Nah, terus aku ngapain aja sih di Kaluet Radio? Nah, jadi sejak awal aku magang di Kaluet Radio itu aku ditugasin untuk pegang salah satu acara di sana. Acaranya judulnya namanya Rest and Relax. Jadi Rest and Relax itu acara yang udah di taping, jadi udah taping dulu baru disiarin. Ini acaranya jadwalnya Senin sampai Jumat sama di hari Minggu. Jam 9 sampai jam 11 malam. Durasinya 2 jam. Lalu kegiatan komunikasi, selama magang di Kaluet Radio, kegiatan komunikasi yang aku lakuin itu ada 3. Yang pertama membuat skrip. Membuat skrip ini, dalam membuat skrip ini aku tugasnya mencari berita, mencari informasi untuk dibacain sama si penyiarnya, karena ini kan taping. Terus di berita yang aku cari untuk acara Rest and Relax ini ada 3. Yang pertama itu berita Korea, terus yang kedua berita teknologi, dan yang ketiga itu berita kesehatan. Nah, selain itu di dalam buat skrip ini aku juga dibantuin sama Kak Zebi, supervisor aku. Kak Zebi di sini bantuin aku pilih lagu. Jadi lagu-lagu yang di acara Rest and Relax itu semuanya udah dipilihin sama Kak Zebi. Selanjutnya kegiatan aku yang kedua itu mixing. Jadi mixing itu aku gabungin semuanya jadi satu. Apa aja sih yang digabungin? Yang ku gabungin itu rekaman suara si penyiarnya, lagu-lagu yang udah dipilihin Kak Zebi, iklan, terus bumper acara, tagline, sama cuplikan. Nah, di mixing ini aku juga dibantuin juga sama Kak Canda. Di sini Kak Canda bantuin buat cuplikan. Cuplikan tuh potongan dari acara lain. Jadi kayak cuplikan dari acara lain tuh dimasukin di sela-sela acaranya Rest and Relax supaya sekalian promosi acara yang di dalam cuplikan itu. Nah, untuk kedua kegiatan ini, membuat skrip dan mixing ini, aku lakuin setiap hari selama aku magang di Kaluet Radio. Untuk kegiatan yang terakhir, voice over, ini sebenarnya kegiatan tambahan. Jadi waktu itu Mbak Eri lagi cari penyiar yang suaranya belum dipakai buat iklan. Nah, kebetulan waktu itu di sana lagi sepi, penyiarnya yang datang cuma yang waktu buat siaran aja. Jadi aku mengajukan diri lah buat ngisi suara. Ini suaranya untuk iklan yang bakal diputar di radionya. Selanjutnya, produk komunikasi. Produk komunikasi yang pertama itu skrip siaran. Jadi skrip siaran ini hasil akhir, hasil gabungan semuanya dari berita-berita, informasi yang udah aku cari, sama lagu-lagu yang udah dipilihin Kak Zebi. Lalu selanjutnya hasil siaran. Hasil siaran ini hasil akhir, final dari yang aku gabungin dari lagu, terus iklan, semuanya jadi satu. Pokoknya hasilnya ini udah durasinya 2 jam pas, buat tinggal nanti diputar pas jam 9. Dan yang terakhir, produk komunikasinya iklan. Iklan yang di sini aku isi suara buat iklan UT, jadi itu iklan Universitas Terbuka. Di sini aku bacain tagline-nya. Jadi aku cuma nyempil sedikit di iklan ini, aku bacain tagline-nya dari Universitas Terbuka itu. Selanjutnya ini gambaran skrip yang dibuat. Nah, ini skrip. Ada di dalam skrip ini ada, kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan ya. Ada 8 segmen. Ini ada lagu-lagu. Lagunya ini udah dipilihin Kak Zebi. Terus ada berita juga. Jadi di segmen pertama ini opening
di sini kosong. Terus di segmen kedua ini masuk berita yang udah aku cari, yang udah aku pilih dari internet. Oh ya, berita ini udah aku ambil intinya dari berita yang aku baca di internet. Jadi si penyiar ini tinggal bacain yang udah tertulis di sini. Untuk segmen kedua ini berita tentang Korea. Terus segmen ketiga ini berita teknologi. Terus di segmen keempat ini iklan. Segmen 5 ini promosi aplikasi Kalawet. Yang keenam di sini kosong. Jadi di sini si penyiar itu improvisasi. Jadi bebas dia mau ngomong apa aja. Selanjutnya di nomor 7 ada berita terakhir yang aku cari, yaitu berita tentang kesehatan. Dan yang terakhir ini segmen 8 closing. Jadi si penyiarnya tutup acaranya. Nah, kalau ini itu gambaran aplikasi yang aku pakai selama aku magang di sana. Di sini folder ini menunjukkan segmennya, artinya segmen ini segmen 1, segmen 2, segmen 3. Nah, per segmennya itu di dalamnya ada lagu, ada bumper acaranya, ada intermezzo, ada spot. Spot itu iklan, ada lagu juga, terus sama station ID ini tagline dari radionya, sama ada si suara penyiarnya, rekaman si penyiarnya. Nah, ini totalnya durasinya harus 2 jam. Terus kalau udah 2 jam, terus di-render. Nanti hasilnya jadi MP3, terus udah siap diputar untuk jam 9 malamnya. Nah, ini selanjutnya rekomendasi. Rekomendasi yang pertama itu untuk Kalawet Radio. Itu ada 3. Yang pertama, memperbarui tampilan website. Kenapa? Karena website dari Kalawet Radio itu udah nggak pernah diperbaruin lagi, jadi udah yang lama-lama isinya, sama salah satu menu di sana itu ada yang isinya kosong, jadi dalam websitenya itu nggak ada isinya, cuma ada putih terus loading, nggak berhenti-berhenti. Terus yang kedua, mempekerjakan 1 orang khusus untuk media sosial. Kenapa? Karena waktu aku magang di sana itu sempat kejadian lempar-lemparan tugas untuk posting di Instagram. Nah, selain itu juga postingan di Instagram mengenai program acara di sana tuh nggak merata, Miss. Jadi ada yang program acaranya diposting, tapi ada juga yang nggak. Jadi nggak semua program acara tuh diposting. Lalu yang terakhir, menambah staff. Menambah staff ini karena seperti yang aku jelasin sebelumnya di struktur, itu setiap divisinya cuma ada 1 orang. Jadi menurut aku akan mungkin kesusahan kalau misalkan salah satu staffnya itu nggak bisa hadir atau nggak bisa datang kerja atau sakit. Selanjutnya rekomendasi untuk FISIP UAJY. Yang pertama, memperdalam mata kuliah seperti PMM dan JMM. Karena berdasarkan pengalaman pribadi aku sebelum ngambil PMM dan JMM ini nggak bisa yang namanya menggunakan aplikasi untuk mengedit suara ataupun ngedit video. Nah, terus setelah ambil mata kuliah PMM dan JMM ini kan sering dapat tugas dari Mas Boy. Itu jadi mulai belajar aplikasi ngedit suara ataupun video. Jadi dari mata kuliah ini aku dapat basic untuk mengedit suara ataupun video. Nah, basic yang aku dapat dari PMM dan JMM ini itu sangat berguna di saat aku magang. Itu benar-benar berguna, jadi aku nggak terlalu banyak diajarin. Jadi udah punya basicnya, jadi lancar aja waktu kerja di Kalawetnya. Selanjutnya yang kedua, sebenarnya rekomendasi yang kedua ini di luar dari proses magang aku, cuma menurut aku ini bisa dijadikan rekomendasi untuk FISIP UAJY, yaitu mempertahankan sistem KKL payung. Kenapa? Karena sistem KKL payung itu menurut aku sebagai salah satu mahasiswa FISIP UAJY merasa KKL payung itu sangat membantu mahasiswa untuk mendapatkan tempat buat magang.
Selain itu bisa juga nambah buat referensi tempat magang. Lalu rekomendasi yang ketiga untuk mahasiswa, yang pertama itu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri di sini dimaksud supaya si mahasiswa itu lebih bisa mampu beradaptasi di tempat baru, mampu beradaptasi dengan orang baru, terus beradaptasi dengan dunia kerja. Lalu rekomendasi yang kedua itu memaksimalkan waktu magang. Karena menurut aku pengalaman kerja waktu magang itu akan sangat membantu kita ke depannya, dan bisa jadi pengalaman kerja kita itu saat magang bisa membantu kita untuk menunjang karir kita selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Yeay. Ini stop share screen, Miss. Stop aja. Oke. Silahkan, ada yang mau nanya dulu siapa? Ya ampun, gila banyak banget nih yang mau nanya. Kamu yang milih, Cel. Aduh, Edward kok nggak jadi? Silakan. Stephanie? Oh, mereka tepuk tangan, Oh, Miss. mereka tepuk tangan. Iya. Yang tepuk tangan. Oke, sekarang yang nanya. Tepuk tangannya udah ya, jadi sekarang nanya. Silakan, Cel. Siapa, Cel? Siapa? Yang bantu. Nggak ada nih yang nanya. Harus ada loh ya. Ini saya aja dulu yang nanya. Jadi tadi kan Kalawet itu ada di Palangkaraya ya posisinya. Ya. Kamu kan, ya harapanku sih kamu pernah dengar radio di tempat lain juga kan. Maksudnya paling nggak di Jogja juga pernah dengar. Nah itu ada keunikan atau perbedaan apa sih yang kamu dapat di sana? Di Kalawetnya. Secara produksi, secara acara, secara apa gitu. Oh, itu Miss. Kan tadi yang aku jelasin kalau misalkan Kalawet Radio ini didiriin buat bantu jalankan misinya dari Yayasan Kalawetnya itu. Nah, jadi di sini di setiap program acara di Kalawet itu diselipin kayak intermezzo untuk ngajak si pendengarnya itu melindungi alam. Karena tujuan utamanya tadi melindungi alam, melindungi hewan owa, melindungi hutan. Kalau yang aku dengar waktu itu, mereka ini membuat pesannya itu lewat intermezzo. Jadi kayak semacam iklan juga sih, tapi intinya tuh mengajak si pendengarnya untuk menjaga lingkungan. Kalau dari sisi Palangkarayanya bagaimana secara lokalitas? Atau gini, oke, yang tadi kan kamu mengatakan bahwa itu untuk melindungi. Nah, itu bentuk pesannya seperti apa? Misalnya entah slogan, entah apa yang kamu dapat yang sangat berkesan. Ini ngomongnya kayak gini untuk melindungi itu apa? Terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara lokalitas Palangkarayanya kelihatan di mana? Mungkin dari itunya juga kali ya, Miss. Dari logonya dari si Kalawetnya itu udah menjelaskan si Palangkarayanya itu Kalimantan. Karena Kalimantan kan terkenal juga dengan hewan seperti orang utan, owa, kayak gitunya, Miss. Oke, terus untuk pesannya apa? Ada yang, kan kamu bilang lewat intermezzo, ada ngomong itu yang diiklankan mereka apa? Ngomongnya gimana? Mereka tuh kan lihat intermezzo, Miss. Jadi kayak ngikutin yang lagi tren-tren. Waktu itu yang aku ingat itu bukan lagi tren sih, yang terkenal. Jadi yang aku ingat itu salah satunya Susana. Jadi ada kan scene dari film Susana yang apa tadi? Tusuk sate, Bang. 1000 tusuk sate. Nah, terus di situ dalam intermezzonya dibikin, oh maaf Neng, aku jadi bacain itunya deh, intermezzonya. Iyalah harus. Maaf Neng, kita nggak jualan sate ayam, tapi jualannya sate hewan ekstrim kayak
orang utan, terus buaya gitu-gitu. Dari si jawaban si tukang satenya terus direspon sama si Susananya ini ceritanya, aduh mas kok jualannya hewan-hewan ekstrim, itu kan hewan-hewan dilindungi, jadi kayak lewat intermezzo itu bisa ngajak si pendengarnya buat melindungi hewan-hewan. Oke, Atau jadi mau diputarin? Enggak diputarin, aku malah minta Acel untuk mempraktekkan voice Oh, over. oke. Wah, kita denger deh. Kamu pakai nadanya beda apa enggak, atau ngomongnya kayak gini atau gimana? Diinget aja sih teks apa yang ketika voice overnya itu kamu ngomong. Oh, kalau voice over kemarin itu untuk iklan, Miss. Jadi iklan untuk universitas terbuka. Di situ aku bacain tagline-nya. Jadi cuma sedikit, cuma nyempil, kayaknya nggak sampai 5 detik suaraku di situ. Itu untuk universitas terbuka, tagline-nya itu kuliah sampai kerja di UT aja. Atau mau pakai nada waktu bikin iklannya, Miss? Oke, coba ya, Miss. Oke. Kuliah sambil kerja, ya di UT aja. Gitu doang, Miss. itu sampai take berapa juta kali kayak gitu? Oh. Cuma segitu kayaknya 10 kali deh misalnya. 10 kali. Kenapa sampai 10 kali? Ada kritik apa? Orang lain yang salah atau kamu yang salah? Karena aku kan nggak pernah voice over buat iklan atau apapun. Jadi baru pertama kali di situ. Jadi benar-benar kayak ngomongnya tuh kayak bacain doang. Terus kakaknya tuh bilang suaranya lebih dibulatin lagi sama kayak lebih di power. Jadi nggak kayak orang ngobrol, kayak ngajak gitu loh. Karena tagline-nya itu mengajak kayak kuliah sambil kerja. Ya di UT aja. Jadi kayak harus senang, harus bahagia gitu loh, Miss. Sambil senyum kayak gitu ya. Kerasa kali di suara. Kan itu emang nggak kelihatan kan muka kamu. Jadi kamu harus menunjukkan suaramu itu seperti senang, tersenyum. Soalnya ini Marsha ada nggak ya? Jadi si Marsha kemarin kan juga cerita dia kena maksudnya dapat mendadak lah tugas voice over, nggak masuk dalam rencana kan. Dia juga harus take beberapa kali. Nah, menurutmu apakah voice over ini penting juga ya kita, atau pernah kalian itu belajar voice over di mata kuliah yang pernah ini? Kalau di belajar voice over sebenarnya nggak pernah sih, Miss. Cuma waktu itu sempat PMM, itu tugasnya kita bikin produksi program acara. Nah, salah satunya itu harus ada iklan. Ya, iklan. Mas Boy itu mintanya kalau bisa original dari kita. Jadi waktu itu supaya agak original dari kita pakai dari internet videonya, terus suaranya kita ganti pakai suara kita. Oh, kayak dubbing tapi kalian yang ngomong. Jadi iklannya misalnya iklan McD atau Burger King misalnya gitu, tapi pokoknya suaranya dari kita. Nah, itu menurutmu membantu nggak waktu akhirnya dapat tugas? Sama nggak seperti itu yang diharapkan? Sebenarnya kalau sama banget sih enggak, Miss. Cuma paling enggak tuh ada dapat basic-basic dari mata kuliah yang aku ambil itu. Jadi benar-benar membantu sih mata kuliah wajib itu. Oke, itu akan aku catat, aku sampaikan juga ya ke Prodi. Nih si Vinka nih nanya, bisa baca sendiri kamu? Sebentar ya. Halo Vinka. Halo, aku mau tanya dong, kira-kira waktu magang itu ada kesusahan nggak sih untuk beradaptasi dan Oke. Kalau kesusahan wajar sih, Miss, menurutku, karena aku benar-benar orang baru di sana dan aku belum kenal sama sekali dengan mereka. Jadi awal-awal kayak mungkin masih agak krik-krik, kayak diam-diam. Mungkin sebulan lah baru mulai bonding kayak gitu sih, Miss. Lama banget. Sebulan. Ini kamu kan luring ya? Iya, langsung. Ya. Kamu tiap hari kan ke sana? Kalau aku kerjanya Senin sampai Jumat. Iya, tiap hari. Sampai sebulan kamu baru ini. Ya lama sih. Itu apa yang kamu lakukan sehingga kamu merasa setelah 1 bulan itu sudah beradaptasi? Kalau awal-awal tuh aku masih canggung karena ngerasa, anak magang nggak boleh banyak tingkah lah, diam lah, kayak gitu. Paling nanya tuh seadanya, nanya kayak
untuk pekerjaan. Sampai ada si penyiar yang emang anaknya humble, jadi semua diajak ngomong. Aku tuh sebenarnya pengen ngobrol di sana, Miss. Cuma aku mikirnya, aduh, ganggu mereka kerja nggak ya kalau aku ngobrol. Tapi karena ada salah satu penyiar di sana yang emang udah akrab sama mereka dan dia mau ngobrol juga sama aku, jadi mulai dari situ aku berani ngajak ngobrol duluan sama mereka. Jadi intinya menunggu dulu ya kamu dari mereka diajak baru ngomong gitu ya. Aku pikir ada kayak akrab, makrab atau apa. Maksudnya kamu sendiri ya? Kamu magang sendiri atau ada anak lain? Magang sendiri, nggak ada yang lain. Makanya beda. Oke, ada lagi nih. Kalista yang nanya. Wow, halo Kalista. Apa hal yang paling berkesan buatmu di Kalawet yang mungkin bisa merubah cara pandangmu tentang sesuatu? Wow. Mau pelihara. Wow. Kalau berkesan sih sebenarnya yang iklan, cuma nggak sampai untuk mengubah cara pandang gitu sih. Tapi mungkin dari yang aku dengar dari intermezzonya tuh jadi tergeraklah mungkin hati buat supaya melindungi hewan, paling nggak apa sih mengganggu, kayak apa ya bahasanya tuh ya, nggak ganggu, nggak menyakiti ya, nggak menyakiti si hewannya. Maksudnya mungkin gini, Kalista mau nanya, dulu kamu merasa begini, sekarang setelah selesai magang, aku ada niat kali ya, ada niat apa? Karena apakah kamu sebelumnya pernah menyakiti hewan? Jadi kan nggak juga kan? Jadi kan kayaknya itu sama, aku nggak akan menyakiti. Emang sebelumnya pernah kan belum juga toh. Nah, apa kira-kira? Apakah kamu ada usaha? Oke, aku juga ikut mengabarkan OWA itu gimana atau nggak tahu sih gimana? Atau sama hewan? Kamu terus sekarang memelihara hewan atau gimana? Sebenarnya aku kalau sama hewan tuh geli sih, Miss. Jadi kayak iya, Miss, geli. Jadi kayak kalau ada hewan tuh mending nggak usah dekat-dekat, kayak dari jauh aja, nggak usah menyakiti. Ya apalagi, tapi mungkin kamu menjauhi itu menyakiti mereka loh. Oh, wow, enggak, Miss, kan aku nggak bersentuhan dengan mereka. Nggak akrab gitu loh sih. Oh iya ya, mungkin mensakiti karena nggak akrab ya. Iya, ya paling nggak ya nggak tahu sih. Aku kok malah menyuruh, maksudnya kamu berarti intinya itu ya tidak menyakiti. Jadi mungkin pernah nggak kamu merekomendasi levelnya sampai ke ngingetin orang dari dirimu sendiri? Karena gara-gara magang lalu kamu kan tahu itu, terus ada orang atau temen ketemu gitu, jangan dong kayak gitu, pernah nggak? Ngasih tahu kamu sendiri sekarang sebagai source-nya, kayak corongnya dari Kalawit. Mungkin karena nggak pernah karena posisi lagi COVID kayak gini, jadi jarang ketemu orang juga kan, Miss. Jadi nggak pernah sih kalau misalkan ngasih tahu kayak, jangan nyakitin ini, nyakitin itu. Oh ya. Ya, mungkin kalau ada berita gitu terus kamu, sekarang aku ingin komentar deh sama orang yang suka nyakitin misalnya gitu loh. Mungkin paling itu, Miss, kan kalau di Instagram sering tuh, Miss, ada yang kayak video yang hewan-hewan disakitin kayak kayak gitu, mungkin ikut share aja kayak misalkan ngasih tahu itu tuh nggak baik, terus kayak misalkan kasihan juga gitu loh hewan-hewannya. Pernah kamu kayak gitu? Pernah, waktu itu hewan kucing, Miss, waktu itu parah banget, Miss. Hewannya, kucingnya dikasihin apa tuh namanya, yang apa ya, minyak minyak tanah gitu, dilumurin terus dibakar gitu si kucingnya. Oke, ya. Jadi kayak bola gitu lah, Miss. Kucingnya lari, kan kasihan juga hewannya, Miss. Ya, jadi itu mungkin yang diharapkan. Wah, banyak sekali nih. Paling susah nih sih Cindy nanya nih. Silahkan. Sebentar aku baca ya, Miss. Ya. Mana sih? Hal yang paling susah apa sih saat magang? Kalau susah mungkin nggak ada ya, Miss, karena
udah basicnya udah ada juga, dan kerjaan aku setiap hari itu aja Miss. Jadi kayak diulang. Paling kendalanya itu kan aku kerja bareng penyiar, dan kayak aku bilang tadi penyiarnya itu freelance, jadi nggak bisa ngatur waktunya mereka juga. Jadi kadang tuh aku udah mau selesai jam kerjanya, mereka belum tag, jadi aku nggak bisa pulang Miss. Jadi harus nunggu si penyiarnya ini dulu buat tag baru bisa pulang. Jadi nungguin si penyiarnya ini. Itu kenapa? Menurutmu dia kok tidak tepat waktu atau tidak ini? Karena acaraku ini kan tag Miss, dan acaranya tuh malam. Aku kerjanya siang jadwalnya, pagi, dari pagi sampai siang. Jadi mungkin mereka itu pada baru tag tuh kata Kak Canda itu biasa sore, sedangkan aku jadwalnya emang pagi sampai siang. Mungkin aja mereka. Terus sampai jam berapa kalau kamu nungguin? Biasa jam 1 sih, Miss. Enggak, kalau nungguin tag kok. Iya. Jadi kayak mereka tag-nya sebentar, Miss. Datangnya aja yang emang lama. Biasa mereka datang jam 12. Oh, gitu. Oke, lanjut. Next question. Ada lagi tadi. Nah, kalau nggak salah. Halo, aku setelah magang di divisi produksi apa yang gimana? Setelah magang di divisi produksi, apakah kamu kedepannya mau atau kapok? Kapok ya, bukan japok ya. Wah, udah lama nggak japok, Miss. Kalau kapok sih enggak, cuma kan karena aku emang niatnya awalnya tuh aku tuh sebenarnya pengen kerja di TV. Nah, kenapa aku milih magang di radio? Karena menurut aku radio TV itu berhubungan. Jadi aku mikir kalau misalkan aku kerja di Kalwet Radio terus dengan divisinya produksi, itu akan menambah pengalaman aku kalau misalkan mau kerja di TV. Jadi nggak kapok, justru senang. Dapat pengalaman. Dapat network nggak? Network baru, misalnya jaringan, kenal misalnya, oh orang radio ini, terus ada nggak ya mereka kenal juga sama orang televisi gitu? Oh, banyak, Miss. Jadi mereka kalau radio kan kayak apa ya bahasanya tuh ya? Pokoknya mereka punya link-link kayak gitulah, Miss. Jadi ada salah satu di sana si Mbak Eri, dia punya kenalan di Suara Gama, kalau nggak salah dia bilang cerita waktu itu. Jadi kayak ada link-linknya kayak gitu sesama orang radio. Ya mungkin nanti bisa membantu aku lah. Amin. Nah, selama ini kamu sudah dapat kenalan baru atau apa? Belum ya? Belum. Ya, itu dimanfaatkan aja. Jadi kamu jangan lepas setelah magang lalu selesai gitu. Karena itu bisa bantu kamu. Karena kayak istilahnya kamu kan mungkin dapat surat dari sana ya, pernah magang kan selesai. Surat itu kan bisa jadi rekomendasi juga. Soalnya di sini kamu bagus kok nilainya, ada tepat waktu. Tapi saking tepat waktunya kamu harus nungguin mereka pulang ya, Tik ya. Oke, lanjut nih. Sama Nadia. Nadia. Ya. Sebelumnya apa alasan kamu magang dan apa kelebihan yang mungkin aku jawab yang pertanyaan di atas tadi, kan hampir sama pertanyaan kedua kan Miss dengan Miss. Yang pertama itu kenapa aku milih Kalwet Radio, karena peraturannya kan kita KKL luring nggak boleh di luar kota, Miss, harus di tempat domisili. Yeah. Sebenarnya kalau mau magang kemarin niatnya di luar kota sih, mungkin di Suara Gama. Waktu itu aku daftarnya di Suara Gama, bukan daftar deng, kayak ngechat nanya ada buka lowongan gak di Suara Gama, di iRadio gitu-gitu. Tidak ada di Hill. Ya udah jadi ke Kalwet Radio. Kenapa milih Kalwet Radio juga? Karena Kalwet Radio ini dia itu kayak radio untuk anak mudanya di Palangkaraya ini, Miss. Jadi aku ngerasa kayak mungkin lebih masuk kalau misalkan aku di Kalwet Radio. Lagu-lagunya mungkin kan lebih muda, sesuai lah dengan umurku yang muda ini. Terus kalau kamu tua gimana? Kalau kamu kerja di radio muda gimana nih? Oh, aku akan dengan menyesuaikan diri, Miss. Wis. Adaptasinya bagus. Nah, menurutmu ini kan kamu tadi udah bicara Suara Gama.
Kayaknya gimana perbandingannya Kalawit sama Swaragama? Mungkin lebih itunya sih Miss. Kalau Swaragama kan udah terkenal ya Miss. Nah jadi dan mereka posisinya di kota besar. Jadi mungkin Kalawit ini kurang terkenal, belum terkenal aja sih Miss. Kalah di. Ya, gimana caranya bisa bantu enggak kamu? Saya bisa bantu Miss. Jadi kayak aku Swaragama gitu. memamerkan pamerkan si siapa itu? Si pendirinya. Kan pendirinya terkenal Miss, si Chane itu pernah masuk TV karena yang ngebantuin hewan owa itu. Jadi kayak sekalian promosi si siapa nih, si Chane, si pendiri Radio Kalawet. Jadi adalah nama-nama dari Kalawet, dari si Chane-nya itu bantu si Radio Kalawetnya itu. Oh ya, sekarang si pendiri radionya tuh siaran juga Miss. Jadi dia siaran live. Nama acaranya BC, Bebas Curhat sama Chani. Di radionya? Oh, enggak Miss. Dia punya sendiri di rumahnya. Punya rekaman studio. Ya, berarti pakai endorse ya. Jadi siapa yang terkenal ada link di situ dan mungkin juga free kan dia pendirinya ya. Bisa ngangkat kayak gitu. Oh iya, sama itu Miss. Kalau itu kan buat ngangkat nama radio kita tuh, kita Radio Kalawet itu dengan misalkan ada pemutaran lagu atau live Zoom kayak gitu. Jadi kan dari si artisnya kan udah terkenal. Kalau mereka live Zoom dengan Instagramnya si Kalawet, otomatis kan bantu si Kalawetnya buat diketahuin orang. Ya. Waktu itu sempat banyak sih Miss, waktu aku di sana tuh ada siapa? Waktu itu pernah juga di AJR. Aduh, anaknya Ahmad Dhani siapa Miss yang ketiga? Dul. Aku malah dites nih. Maaf Miss. Dul. A B C aku tanya gitu sih. Dul ya. Dul terus si Maharani sama Malini ya itu Miss. Banyak pokoknya kayak tukaran gitu, mereka si penyanyinya butuh radio buat putarin lagu mereka, kita butuh dari mereka followersnya mereka. Jadi kayak kolaps gitu ya, lebih ke simbiosis mutualisme. Ya, ini ada Edward nih nanya, kamu bosan apa tidak? Kalau iya, cara mengatasi bosan. Kan kamu tadi bilang, ya kerjaanku itu aja tiap hari kayak gitu. Bosan pasti ada sih Miss, karena kerjaanku setiap hari itu aja Miss. Kadang setiap hari aku menunggu si penyiarnya, jadi kan capek juga Miss kadang. Cuma aku mikir, oh ini buat nambah pengalaman, jadi ya udah jalanin aja. Kalau ngatasin kadang kan nunggu Miss, jadi nunggu gabut, ya udah aku putarlah lagu atau apa, karena di sana ada internetnya Miss. Jadi aku mengisi waktu luangku dengan memanfaatkan internet di Kalawet Radio. Kamu manfaatkan apa? Nonton YouTube sekalian kadang. Ya betul Miss, aku nonton YouTube dengar lagu sekalian, kan YouTube ada trending lumayan Miss. Biasa trending YouTube kan Korea Miss, bisa tambahan buat informasi di berita. Gitu sih. Kamu nggak tertarik kayak Fania itu bikin proposal skripsi sekalian? Oh, semester ini aku mau fokus KKL. Sebenarnya. Ayo Fania di debat Fan. Oh jangan kan. Alasan utamanya karena belum dapat judul buat skripsi, Miss. Nah, oke, ini masih ada yang nanya nggak sambil nunggu ya? Kayaknya pertanyaanku, jadi kira-kira ada nggak kamu kan tadi bicara tentang rekomendasi, ada termasuk tampilan website macam-macam. Nah, menurutmu bisa nggak sih Kalawet Radio itu jadi sekalian mau kamu bikin jadi skripsi gitu? Kan skripsi itu intinya kan harus ada permasalahan ya. Kira-kira ada permasalahan nggak yang bisa diangkat jadi topik skripsi? Aku ada masalah. Kemarin tuh sempat kepikiran kayak nggak tahu sih Miss, ini masuk akal apa enggak, tapi kayak misalkan kayak tampilan Instagram dari Kalawetnya itu
kayak ngebangun itu nggak sih, kayak apa, minat buat si pendengarnya itu dengerin nggak sih? Bisa nggak sih, Miss? Maksudnya kamu mau meneliti apa? Caranya mereka atau evaluasi? Maksudnya? Ini malah bimbingan skripsi akhirnya ya. Ya, Kamu skripsi sama siapa? Belum ngambil, Miss. Oh, belum. Jadi, Ya, semester depan. masih, ya. Ya, jadi biasanya permasalahannya apa, lalu kamu melihat bahwa masalahnya apa ya namanya, pendengarnya itu masih sedikit kan. Nah, itu bisa, kalau kamu mau eksperimen berarti kamu melakukan sesuatu, apakah itu berhasil atau tidak. Dan kamu terlibat di situ. Jadi kamu benar-benar observer tapi participatory. Jadi kamu ikut di situ. Kamu mencoba gimana kalau program ini dilakukan misalnya. Misalnya pendirinya lebih sering muncul di situ. Nah, itu bisa apa enggak? Berarti ya nanti hasil dari skripsimu adalah ada treatment, ada perlakuan seperti ini, hasilnya seperti apa. Itu bisa pembandingnya gitu ya, Miss. Dari sebelumnya seperti apa, lalu setelah ada treatment jadi seperti apa. Atau kamu evaluasi, menurutmu kan pendengarnya kok sedikit. Itu kan menurutmu. Nah, menurut mereka mungkin oh udah banyak nih, Palangkaraya kan orangnya cuma segini, menurut kamu udah banyak, kan nggak bisa dibandingin suara gama. Makanya aku tadi kan nanya, pertanyaanku pertama adalah Palangkaraya itu kayak apa, karena kan kamu sudah pernah tinggal di Jogja, tahu radio yang lain. Nah, kan kamu nggak bisa toh membandingin Jogja yang kota besar yang kamu bilang lalu ke Palangkaraya sendiri. Mungkin secara gelombang, secara kekuatan gelombang juga kamu tahu nggak sekuat apa, berapa kilometer kayak gitu kan, perlu toh dicek dengan kayak gitu. Jadi menurutmu pendengarnya itu masih sedikit ya permasalahannya ya. Harus jadi mereka butuh sesuatu strategi kan, itu juga bisa strategi untuk menaikkan pendengar. Menarik, kan juga bisa. iya menarik pendengar. Apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka pikir sudah lakukan. Jadi bisa evaluasi, bisa strategi kayak gitu sih. Itu. Jadi ya hanya tinggal merumuskan. Ini ada yang Sumasim, ada yang nanya. Menurut kamu apakah pemberian materi kampus dan kenyataan sama atau berbeda? Ketoknya semangat banget tapi nggak jadi ngomong gimana. Beda sama sih, karena kan kita belajar diajarin Miss, sebenarnya kita tuh STMM, JMM tuh nggak diajarin sih, Miss. Kita tuh cuma dikasih tugas, ayo kalian buat versi video, versi suara, sama versi teks. Jadi caranya gimana, kalian usaha sendiri. Ya, jadi ya sama-sama aja sih. Karena belajar dari tugas-tugas yang ada, dapat basicnya ke dari berarti dari tugas itu dikasih masukan kan, maksudnya ini kurangnya apa, harus bagaimana gitu kan. Iya. Ya, jadi setelah kamu lakukan kamu masih kurang banyak atau kurang sedikit atau udah bagus gitu kan, berarti ya bisa dianggap sebagai materinya cocok. Wah, Yoga ngapain nih nanya? Ngapain nanya Yok tuh Yok? Kenapa nanya Yok? Dia enggak, sorry. Karena dia background-nya nulis ya, dia nanyanya. Ya, itu berita yang kamu tulis berhasil tayang atau tidak? Wow, kamu mau bandingin ya? Lalu untuk teknis penulisan naskah. Oh, kepo Miss. Aku tahu. Dasar aku orang kumparan. Kalau aku nggak kayak Yoga, Miss, dia kan cari ke lapangan, cari berita. Aku nggak, aku dari internet, dari website yang terpercaya. Terus aku pilih intinya, aku olah lagi gitu sih, Miss. Semuanya ditayang kok, Yok. Nggak dipilih-pilih, karena aku yang megang acara, Yok. Oke, aku mau nanya apa sih tadi? Ada istilahnya kok. Kamu memilih apa tuh ya? Kemarin tuh siapa ya yang ada yang presentasi si Lucky atau Panji ya? Jadi ada istilahnya kamu itu remake atau apalah kayak gitu. Apa namanya? Di teori JMM atau yang PND? Tulis ulang misi Miss. Nah, ya, iya. Itu aktivitasnya tulis ulang, tapi istilahnya apa gitu, kayak bukan rewriting, itu bahasa Inggris ya, remaking atau apa. Jadi emang tugasnya gitu. Lalu pertanyaanku sekarang, kamu kok bisa ngomong website terpercaya, itu maksudnya apa? Dasarnya, konsepnya website terpercaya. Oh, yang apa sih integritas paling
yang banyak yang baca, terus kayak Kompas kayak gitu, Miss. Jadi kayak sumber-sumbernya emang kayak yang orang sering baca, sering kunjungin. Yang menentukan Kompas. kamu atau supervisor? Supervisor. Oh, Kayak jadi udah dikasih tahu, Cel, ini untuk berita Korea dari ini untuk berita apa tuh, teknologi sama kesehatan dari website ini. Kamu nurut aja atau kamu punya usulan baru? Kadang aku pakai website lain sih, Miss. Kayak misalkan kan yang teknologi sama kesehatan tuh ngasihnya dikasih websitenya itu Kompas. Iya, Kompas. Kadang aku pakai CNN yang emang terkenal gitu sih, Miss. Wow. Sorry. Kalau ini ketika kamu menentukan itu kan sebenarnya Palangkaraya, tapi kok kamu lihat ke Kompas itu kan nasional kan? Terus gimana maksudnya? Oh, karena kan yang di Rest and Relax itu acaranya bukan tentang Palangkarayanya, Miss, tapi berita Korea, berita teknologi, berita kesehatan. Jadi general gitu loh, Miss. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Penasaran, ada yang kepo lagi nggak nih? Nggak ada dong. Van nggak ya, Van? Kamu udah japri ya, Van ya? Pertanyaan terakhir. Menurutmu kamu sudah memberi kontribusi apa ke Kalawik? Merubah sesuatu enggak? Atau ini gue nih, kalau nggak ada gue, ada loh yang sampai kayak gitu, akhirnya direkrut terus. Wah, kalau nggak ada dia, lepas. Jadi kayak misalnya ketika mahasiswa magang, kan Instagramnya cuma 1 misalnya followersnya. Tapi setelah anak-anak Atma ke sana lalu pegang, ternyata booming. Lalu habis itu, wah kalau kamu pergi, nggak ada lagi yang megang ini. Jadi memang beneran ada sesuatu yang ini dilakukan. Menurutmu gimana? Jujur aja. Jujur, kalau jujur tidak ada berarti, Miss. Karena rendah hati deh. Nggak, emang kenyataan, Miss. Karena aku di sana tugasnya memang kayak cuma satu itu aja, megang satu acara itu aja. Jadi aku ngontrolnya acara itu aja, Miss. Nggak disuruh ke acara ini enggak. Nah sekarang berarti aku tanyanya ganti ini. Berarti yang sangat-sangat dapatkan dari sana apa? Gimana, Miss? Yang kamu dapatkan dari sana. Yang ku dapatin dari sana tuh yang pasti relasi baru, pengalaman kerja, sama aku nambah itu sih, Miss. Dari itu yang pasti kemampuanku yang aku dapat basic itu yang pasti kuliah PMM JMM tadi. Jadi kalau misalnya kamu sekarang ke radio lain, kalau kamu ke radio lain berarti udah siap ya. Kamu ke radio lain berarti udah siap ya. Udah. Siap. Oke. Sudah nih, yang lain saya itu aja mau. Sudah nih, yang lain saya ngomong itu apa aja untuk penutupan. Ngomong apa lagi aja lu untuk penutupan dari seminarnya. Apa? Udah. Penutupan ya, Miss. Bentar. Semangat, Cel. Semangat, Cel. Dikit lagi. Dikit lagi. Mampu. Di-record, coy. Lupa. Go Acel, go Acel. Acel. Maaf ya, Tep, aku motong. Aku Tep tikung Tep. Acel putus-putus. Sorry. Gimana? Ya, silahkan. Ditutup. Ini aku mute. Ditutup. Ini aku Udah. mute. Oke.
Udah. Oke. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah join. Terima kasih juga buat Miss Vita yang udah bantuin aku, bantu revisi, bantu kasih masukan, bantu semuanya. Sama Miss, cuma kayaknya Kamu hilang ya suaranya. buat teman-teman. Oh iya? Halo? Tes. Ya, sudah. Ya, sudah. Oh, iya. Pokoknya bilang terima kasih buat Miss Vita, teman-teman. Terima kasih buat Miss Vita, teman-teman, sama orang-orang radio. Terima kasih buat orang-orang Miss Vita radio. Terima kasih orang-orang radio. Sudah, Mi. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih buat yang sudah ikut banyak banget. Sudah ikut banyak banget. 26 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah pertanyaan-pertanyaannya yang kekepoan kalian itu sangat dibutuhkan untuk menggali apa yang dilakukan oleh ternyata berbeda sekali ya Yoga ya. Berbeda sekali ya Yoga ya sama kamu ya. Oke, itu saja. Selamat ya Acel. Itu saja. Selamat ya Acel. Sudah selesai. Terima kasih Miss Vita. Revisinya pertanyaan yang ada silakan ditambah silakan ditambah setelah refleksi. Jadi setelah refleksi kalian lihatkan. Jadi setelah refleksi kalian dalam laporan dilihatkan. Terus apa saja yang dia bab sendiri, Miss. Nanti chat aja ke aku kalau bingung ya. Jadi mungkin ini sinyalnya sudah agak susah sama ini berisik banget. Oke. Makasih ya, aku Liv semua. Makasih, Miss. Ya, salam kangen. Makasih, Semoga Miss. segera ketemu ya. Ya, kangen banget semua. Ya, aku Liv aja. Jadi kalian kalau mau ngobrol silahkan. Oke. Sebentar, aku Liv aja. Dadah. Miss. Apa? Untuk yang hasil recordnya aku boleh minta nggak, Miss? Ya, aku tadi mau record nggak bisa. Nanti aku cek dulu. Aku baru pertama kali ini dapat. Jadi nanti aku cek ya. Oke, Miss. Makasih, Miss. Kamu tak assign jadi host. Aku Liv.